Kalau kita bicara soal masyarakat Melayu dan kecenderungannya terhadap amalan-amalan bid'ah, maka kita sedang menyentuh hal yang sangat dalam, kompleks, dan terkait erat dengan sejarah yang panjang, budaya dan pengaruh keagamaan yang bercampur aduk di dunia Islam Nusantara. Sebetulnya masyarakat Melayu bukanlah masyarakat yang secara sadar ingin berbuat bid'ah. Mereka tidak berkata, ayo kita buat ibadah yang baru. Tidak seperti itu teman-teman. Tapi karena proses sejarah, pengaruh budaya, dan lemahnya pendidikan akidah yang lurus, akhirnya amalan-amalan bid'ah itu dianggap sebagai bagian dari agama, bahkan sampai dianggap sebagai bentuk cinta kepada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa masyarakat Melayu sangat suka berbuat bid'ah. Perlu kita ketahui teman-teman, ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat Melayu terkesan sangat suka berbuat bid'ah. Yang pertama, warisan Islam yang datang melalui jalur tasawuf. Islam datang ke dunia Melayu bukan langsung dari para sahabat ataupun ulama ahli sunnah yang murni dalam tauhid, tetapi kebanyakan melalui para pedagang dan sufi dari India, Persia, dan Yaman teman-teman. Para sufi itu membawa ajaran Islam yang bercampur dengan unsur tasawuf falsafi seperti ajaran wahdatul wujud, hulul, tawasul kepada wali, dan berbagai ritual zikir yang tidak berdasar kepada sunnah Nabi SAW. Sufi-sufi inilah teman-teman yang mula-mula diterima oleh masyarakat Melayu karena mereka pandai menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Mereka tidak serta-merta menolak adat istiadat Melayu, tetapi mengislamkan adat itu secara simbolik. Semisal kenduri arwah disebut dengan tahlilan, upacara tolak bala disebut dengan doa selamat, sedangkan sesajen diganti dengan nasi kuning ataupun pulut. Lama-kelamaan orang Melayu melihat agama melalui kacamata adat, bukan melalui dalil. Maka muncullah kalimat yang sangat populer di kalangan Melayu, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Padahal dalam realitanya teman-teman, adat lebih kuat dari syarak. Jika syarak melarang tetapi adat memperbolehkannya, maka yang diikuti adalah adat, asal tidak dianggap melawan agama. Disinilah akar bid'ah itu mulai tumbuh subur. Lalu yang kedua, fanatisme terhadap tokoh agama dan ulama kampung. Salah satu sebab terbesar kenapa masyarakat Melayu sulit keluar dari bid'ah adalah fanatisme kepada ustadz, tuan guru, dan kiai kampung. Mereka sangat menghormati tokoh-tokoh agama sampai apapun yang dikeluar dari mulut tokoh itu dianggap hal yang benar, meskipun tidak ada dalilnya teman-teman. Kalimat seperti itu kan kata ustadz kami, atau dari dulu nenek moyang buat begitu, takkan salah semuanya, sering menjadi benteng penghalang dari upaya meluruskan akidah. Fanatisme semacam ini teman-teman menjadikan masyarakat Melayu menolak nasihat bila datang dari orang luar, apalagi dari kalangan yang dianggap sebagai Wahabi atau tak pandai menghormati ulama. Padahal yang disampaikan hanyalah kebenaran berdasarkan dalil, bukan pendapat maupun hawa nafsu, tetapi karena sudah terbiasa memandang agama melalui figur, maka kebenaran itu diukur dari siapa yang berkata, bukan dari apa yang ia katakan. Yang ketiga teman-teman, budaya gotong royong dan sosial yang tinggi. Masyarakat Melayu punya sifat sosial yang kuat teman-teman, suka tolong menolong, berkumpul, dan makan bersama. Sifat ini sangat mulia sebenarnya teman-teman. Tetapi ketika setiap kegiatan sosial harus dikaitkan dengan ritual agama, maka lahirlah bid'ah-bid'ah sosial keagamaan. Contohnya itu seperti kenduri arwah setiap malam ketiga, ke-7, ke-40, ke-100 ataupun 1000 hari. Doa selamat sebelum naik rumah,
panen padi atau pindah kerja, maulid dengan bacaan yang berlebihan sampai bertepuk tangan dan berdiri, berzikir dengan cara berjamaah dengan cara tertentu dan irama tertentu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu dianggap sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah dan zikir bersama, padahal sejatinya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ataupun para sahabatnya, teman-teman. Namun karena sudah menjadi simbol kebersamaan sosial, maka orang yang tidak ikut itu dianggap sombong, keras hatinya, bahkan sesat. Akhirnya bid'ah itu menjadi tradisi, bukan lagi sebuah penyimpangan. Yang keempat, kurangnya pemahaman tentang sunnah dan tauhid. Banyak masyarakat Melayu yang belajar agama hanya sebatas fikih ibadah dan adab, tetapi tidak mendalami ilmu tauhid dan manhaj. Mereka tahu tentang cara wudhu, cara sholat, cara berpuasa, tapi tidak memahami perbedaan antara ibadah yang benar dan yang bid'ah. Akhirnya setiap ritual yang ada unsur doa, zikir ataupun sholawat, meskipun tidak ada tuntunannya, dianggap pasti baik. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Tapi bagi sebagian orang Melayu, ucapan yang penting niatnya kan baik menjadi alasan untuk menghalalkan semua bentuk bid'ah. Inilah sebuah kesalahan yang besar yang sangat halus, tetapi sangat membinasakan. Karena niat baik tidak akan diterima bila caranya itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, pengaruh kolonialisme dan lembaga keagamaan tradisional. Zaman penjajahan Belanda dan Inggris juga meninggalkan warisan yang berat, teman-teman. Para penjajah itu tahu bahwa kekuatan umat Islam ada pada akidahnya, maka mereka mendukung kelompok Islam tradisional yang lemah dalam tauhid tetapi kuat dalam ritual. Lembaga-lembaga seperti tarekat dan pondok tradisional yang mengajarkan zikir berjamaah, tahlilan dan ziarah kubur secara berlebihan terus dibiarkan dan berkembang. Sementara ajaran tauhid yang murni dan pemurnian as-sunnah itu dianggap sebagai yang keras, wahabi, ekstrim dan memecah belah umat. Narasi ini bertahan sampai hari ini di sebagian besar masyarakat Melayu. Akibatnya bid'ah itu diwarisi secara sistemik melalui lembaga pendidikan dan otoritas keagamaan. Yang keenam, takut dianggap melawan tradisi. Banyak orang Melayu itu tahu bahwa sebagian amalan itu tidak ada dalilnya, tetapi mereka tidak berani meninggalkannya karena takut dikucilkan oleh masyarakat. Kalimat yang sering terdengar, kalau tak ikut nanti orang kata kita tak hormat arwah, kalau tak buat kenduri nanti orang kampung kata kedekut. Akhirnya amalan bid'ah terus dijaga karena tekanan sosial, bukan karena keyakinan agama. Inilah yang membuat bid'ah itu sangat sulit untuk dihapus dari masyarakat Melayu. Ia hidup dari rasa takut, bukan dari rasa cinta kepada kebenaran. Yang ketujuh, campur tangan paham aswaja tradisional dan tasawuf sinkretik. Mayoritas masyarakat Melayu itu berafiliasi dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam hal akidah, serta Syafi'iyah dalam fikih. Namun dalam kenyataannya ajaran aswaja di dunia Melayu banyak dipengaruhi oleh tasawuf Ghazalian dan tarekat-tarekat yang cenderung sinkretik seperti Naqsabandiyah, Syattariyah dan Qadiriyah. Mereka menekankan zikir bersama, tawasul kepada wali, tabaruk dengan kubur dan upacara haul. Semua ini kemudian dianggap bagian dari Islam Ahlussunnah wal Jamaah versi Melayu. Padahal kalau kita ukur dengan dalil, banyak amalan itu tidak memiliki sandaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita simpulkan, maka sebab kenapa masyarakat Melayu sangat suka berbuat bid'ah adalah karena Islam datang lewat jalur sufi, bukan salafi. Adat lebih kuat daripada syariat, fanatisme terhadap tokoh dan tradisi, lemahnya pemahaman tauhid.
tekanan sosial dan budaya, pengaruh penjajah dan sistem pendidikan yang lama, dominasi aswaja tasawuf yang bercampur dengan adat. Maka untuk mengubah keadaan ini tidak cukup hanya dengan ceramah ataupun hujah, tetapi perlu perjuangan yang panjang teman-teman, seperti pendidikan tauhid sejak kecil, pembenahan manhaj di masjid dan di pesantren, serta keberanian untuk berkata benar walaupun ditolak masyarakat. Karena pada akhirnya Islam tidak akan bangkit dengan adat, tetapi dengan sunnah Nabi SAW, dan masyarakat Melayu akan menjadi kuat kembali bila mereka berani meninggalkan tradisi yang tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.